Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, dan saudara semua sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena berkat pertolongan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat yang ke-1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dunia ini bukanlah tempat perlindungan yang aman, karena dunia ini mengalami perubahan. Dunia tidak bisa membentengi dan melindungi hidup kita secara sempurna dan aman. Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini untuk bisa terhindar dari segala bahaya. Di belahan bumi manapun tidak ada tempat yang benar-benar aman. Di mana-mana selalu ada bahaya yang mengincar. Karena dunia ini bukanlah tempat yang aman, maka semua orang memerlukan perlindungan atau penjagaan. Nats bacaan firman Tuhan pada saat malam ini merupakan ungkapan penyerahan diri Daud kepada Allah. Ia adalah seorang pahlawan yang hebat dan mempunyai banyak pasukan yang tangguh. Pertanyaannya adalah, mengapa ia masih mengandalkan Tuhan jika ia sudah kuat? Justru disinilah letak kekuatan Daud, saudara, bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu jelas ketika ia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Meskipun Daud dan pasukannya sudah sangat kuat pada saat itu, namun ia masih mengandalkan Tuhan di luar batas kemampuannya. Ia merasa tidak bisa berbuat tanpa penyertaan Tuhan. Ia merasa lemah dalam peperangan tanpa Tuhan. Karena itu, ia selalu merasa membutuhkan perlindungan Tuhan. Saudara, kita harus sadar bahwa semakin banyak hal yang kita kerjakan, makin banyak pula waktu bagi kita untuk membutuhkan Tuhan. Daud memiliki segalanya, tetapi ia merasa hidupnya belumlah lengkap tanpa kehadiran Tuhan. Ia selalu mencari Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan untuk menjaganya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dengan benar? Sebagai raja atas Israel, tentunya Daud memiliki banyak pengawal yang berjaga-jaga. Namun ia tak menggantungkan keselamatan jiwanya pada penjagaan manusia. Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan berlindung kepadanya. Sebab kekayaan, pangkat, atau kekuasaan, kehebatan dan kegagahan manusia tidak dapat menyelamatkannya. Daud berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Daud sangat percaya bahwa tidak sedetik pun Tuhan lengah menjaga dirinya. Bahkan Tuhan menjaga dia bagaikan biji matanya sendiri.
Inilah doa Daud, saudara. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan setiap hari, sangatlah wajar jika semua orang menjadi was-was dan takut. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu gentar, sebab kita berada dalam perlindungan yang aman di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Jangan sekali-kali berharap kepada siapapun dan kepada apapun, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan terbaik. Dan itu sudah cukup bagi kita. Karena itu, saudara, datanglah kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami layani, terima kasih buat firman-Mu saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan bagi setiap kami, perlindungan yang aman dan kokoh. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menyerahkan keberadaan hidup kami dan tidak meragukan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membela dan selalu memperhatikan kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak-Mu hanya berlindung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajari kami untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di luar negeri, baik di dalam negeri. Saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah saat ini bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini mengalami penderitaan, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan penghiburan. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan. Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi daerah kami tinggal, kota kami, desa kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.